pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring pasca UTS. Kita sudah sampai ke materi yang ke-11. Itu materi yang terakhir ya untuk semester ini, untuk mata kuliah ini. Saya ingatkan sekali lagi Anda untuk melakukan presensi di LMS-nya. Baik, mari kita lihat materinya. Kita sampai ke materi yang ke-11, yaitu aplikasi teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Nah, kita lihat dulu gambaran umum peranan IT dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama mendefinisikan pengertian IT, kemudian membuat deskripsi umum tentang peranan IT dalam bidang pendidikan, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola implementasi IT dalam bidang pendidikan, kemudian menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan cara penilaian implementasi IT di lembaga pendidikan. Kita lihat dulu pengalaman kita dengan IT dalam bidang pendidikan. Nah, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah cabang dari engineering yang menyediakan dukungan dalam akuisisi, pemrosesan, penyampaian, dan diseminasi informasi dalam bentuk angka, teks, suara, dan vektorial atau gambar, kemudian menggunakan kombinasi komputasi dan telekomunikasi berbasis mikroelektronika. Nah, ini dia teknologi informasi atau bisa dikenal dengan istilah IT ya, Information Technology. Itu irisannya seperti berikut ya, ada bidang ilmu, kemudian ada infrastruktur, komputer dan komunikasi atau hardware-nya, kemudian di sini ada prosedur manajemen informasinya atau software-software-nya ya. Nah, ini dalam bidang pendidikan yang kita bahas adalah mulai dari aktivitas belajar, kemudian aktivitas mengajar, dan aktivitas manajemennya, bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan tersebut di dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, di sini dia posisi tata kelola dalam institusi, ya. Di sini ada IT government ya, tata kelolanya ya. Kemudian di sini ada enterprise governance-nya yang warna hijau. Ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah product development governance ya. Kemudian yang kecil di tengah ini adalah development governance ya. Nah, disinilah posisi tata kelola itu ya, dia beririsan dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan tata kelola IT itu ada 4 hal ya. Yang pertama, apakah yang melakukan hal yang benar, apakah kita sudah melakukan hal yang benar. Yang kedua, apakah kita melakukan dengan cara-cara yang benar. Yang ketiga, apakah kita membuat kerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah apakah kita mendapatkan manfaat dari tata kelola ini. Nah, tata kelola bidang IT ini, pertanyaan untuk implementasi IT yang kita tanyakan mulai dari ini ya, apakah kita mendapatkan keuntungan atau benefit ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kita mengerjakan dengan baik tadi ya. Kemudian apakah yang selanjutnya ya, kita lihat di sini juga ya, apakah kita mengerjakan sesuatu yang benar. Kemudian yang berikutnya, apakah kita mengerjakan sesuatu itu dengan benar ya. Kalau ini doing the right thing, mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau di sini mengerjakan sesuatu itu dengan benar ya. Baik, kemudian ini yang disebut dengan level pengelola IT ya, di bawah ini ya. Nah, kemudian yang di atas adalah level pengelola lembaganya ya. Kemudian nilai-nilai manajemen lembaga ya. Kemudian kita lihat model tata kelola IT yang pertama, yaitu menurut ISO 38500 ya. Seperti ini ya. Nah, di sini ada misalnya IT project-nya di sini, IT option-nya ya. Kemudian di sinilah fungsi governance, itu dia bisa mengevaluasi, kemudian memonitor dan lain sebagainya ya. Di sini tentunya ditinjau dari kebutuhan bisnis dan mana hal-hal yang
sangat urgent ya. Ini yang bagian bawah ini disebut dengan corporate manajemennya ya. Ini ada 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu responsibility ya, apa yang dilakukan dan siapa yang mengesahkan, dan strateginya, kemudian efisiennya, bagaimana proses pengesahannya, kemudian performance, kemudian lingkungan manusia atau human behavior ya. Kemudian yang model 2 ini adalah best practice di MAS ya. Di sini ada guidingnya dan prinsip daripada IT itu. Kemudian ada elemen-elemen daripada pengelolaan IT-nya ya. Di sini people atau orang itu sangat berperan ya. Kemudian di samping juga ada tool-toolnya. Disinilah peran daripada teknologi. Nah, ini semua berupa proses gitu ya. Baik, ini model yang ketiga ya, model Aksin ya. IT governance framework-nya ya. Kemudian corporate requirement-nya, kemudian industri standar, kemudian regulasi atau regulatori atau aturan-aturan yang ada ya. Nah, di sini semua dikelola oleh dengan menggunakan IT government framework ya. Nah, sehingga menghasilkan tata kelola IT yang bagus. Ini yang model Aksin ya. Kemudian ini yang model tata kelola IBM ya. Di sini ada seperti biasa ya, ada perencanaan, kemudian ada implementasi, manage, kemudian akses ya. Masing-masing memiliki bagian ya. Misalnya plan itu ada service, life cycle, kemudian other government, disiplin, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 5 ini adalah model tata kelola IT dengan COVID ya. Ini IT government-nya. Kemudian di sini tentunya dilihat value-nya, kemudian risiko manajemennya, resource manajemen, performance manajemen, dan strategic manajemennya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini faktor keberhasilan implementasi IT dilihat dari beberapa hal ini ya. Ada proses, kemudian budaya, lingkungan budaya ya, kemudian organisasinya, kemudian informasinya, kemudian prinsip dan kebijakannya, skill dan kompetensi, kemudian service dan capability. Ini faktor-faktor yang nilai dalam implementasi keberhasilan daripada ATI ya. Nah, kemudian ini adalah business system and change. Baik, kita perhatikan gambarnya di sini ya. Yang penting di sini adalah operasional konteksnya ini meliputi organisasi eksternal dan internal, kemudian 4 elemen operating organization ya, operasi organisasi ya. Di sini sudah digambarkan dalam gambar ini ya. Ada people di sini adalah yang berpartisipasi dalam bisnis tersebut, kemudian proses itu adalah bisnis eventnya ya, bagaimana event atau proses bisnis yang terjadi, kemudian struktur ya, ini adalah bisnis event happennya ya, yang mengendalikan daripada sistem bisnisnya ya. Kemudian teknologi ini adalah peralatan dan sebagainya ya. Sini termasuk bagaimana pencatatan dan pengontrolan operasinya ya. Nah, kemudian ini digambarkan semuanya ini dikontrol ya. Ini kan gambarnya jadi berubah ya, proses dan sebagainya semuanya kita kontrol ya, dengan struktur yang ada gitu ya. Nah, kemudian IT fundamental enabler of change is leading the new business model and business practice. Ini maksudnya adalah dasar daripada yang mendasar daripada hal pengelolaan bisnis ini itu adalah terkait dengan bagaimana menangani perubahan yang ada, kemudian dan building bisnis ya, dan mungkinnya menjadi sebuah bisnis yang modern ya, dengan tentunya mendapatkan keuntungan yang tinggi dan mendapatkan hasil yang optimal ya. Nah, ini dia
ini yang masih tradisional diubah menjadi yang sudah modern di sini ya. Di sini implementing IT enable change, improve attention to every fact, business model and participate ya, baik eksternal maupun internal. Ya, inilah perubahan yang terjadi ya, dengan menggunakan IT government. Yang diganti adalah programnya. Di sini bisnis sistem, proses, kemudian teknologi, struktur, people-nya, kemudian bisnis konteksnya juga berubah ya, dari proses, teknologi, struktur, dan people atau SDM yang terlibat ya. Nah, mengapa effort daripada IT government ini bisa kita katakan cukup ya? Tentunya best effort itu some progress in plan performance and principle ya. Jadi semuanya harus diukur dengan baik. Jadi performanya itu diukur dengan baik ya, sehingga bisa dikatakan IT itu berjalan baik atau belum. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah pengukuran ya. All the measurement must be dikuantitatifkan ya, misalnya berapa persen dan sebagainya ya. Nah, ini dia pengukuran kinerja implementasi bidang IT ya, di grade dari 0 sampai 5 ya. Nah, itu meliputi semuanya ya. Di sini ada simbol enterprise, kemudian adalah rata-rata industrinya ya, yang dinilai ini ya, manajemen proses ad hoc, follow regular pattern yang mengikuti pola-pola yang ada, kemudian proses dokumentasi, proses monitor, dan praktisis follow otomatis, bagaimana dia bisa berjalan otomatis dan dikontrol gitu ya. Nah, ini masing-masing penjelasannya ya, dalam bahasa Inggris ya, jadi artinya silahkan dilihat ya. Misalnya ada non-existent, dia komplit ya, ini kalau nilainya 0 ya, ini kalau nilainya 1, 2 dan seterusnya, ini grade untuk menilainya ya. Nah, ini model kematangan ya, sama ya, untuk mengukur IT sudah berjalan baik, sudah matang apa belum ya. Itu proses menanya menggunakan model seperti ini ya, responsibility, kemudian bagaimana awareness-nya, kemudian kebijakan yang ada, goal setting-nya gimana. Nah, semuanya ini dikontrol dengan tool yang otomasi, kemudian skill yang cukup bagus. Nah, ini penjelasannya ya, silahkan, ini kurang kelihatan ya, jadi dilihat di materinya lebih detail ini. Nah, ini apa namanya, nah ini dia, ini tadi ya penilaian itu ya, yang diberi grade ya, yang lihat di sini grade-nya. Misalnya awareness, rasa memiliki itu berapa ya, jadi dikasih grade di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira demikian untuk materi kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa memperdalam materinya di slide materi yang ada, setelah itu baru mengerti. Baik, saya demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menetapkan protokol kesehatan ya. Kita masih berada di PKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Bahkan baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.